Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Malik pada pelajaran SKI ya. Kali ini kita lanjutkan pelajarannya, yaitu sebelum kita lanjutkan kita bacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, anak soleh dan solehah, ya, lanjut di peristiwa fitnah. Peristiwa fitnah terjadi pada periode kedua pemerintahan Utsman bin Affan. Sebab-sebab terjadi peristiwa itu adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Mereka juga memiliki hak-hak istimewa dan kekayaan yang berlimpah. Padahal Bani Umayyah adalah orang-orang terakhir yang menerima Islam. Banyak dari mereka menerima Islam berdasarkan keuntungan duniawi. Mereka menyadari bahwa mereka akan kalah apabila tetap menyembah berhala. Beberapa pejabat dari kalangan Bani Umayyah menunjukkan perilaku yang tidak baik. Hal itu ditunjukkan oleh Walid bin Uqbah, gubernur Irak. Ia datang ke masjid dalam keadaan mabuk. Keadaan itu memunculkan perkara perlawanan terbuka pada tahun 30 Hijriah. Walid bin Uqbah menjatuhkan hukuman mati terhadap 3 pemuda yang membunuh Ibnu Haisuman al-Khuzai. Hukuman mati itu mengundang kemarahan Bani Azad, keluarga pemuda yang dihukum. 2. Hilangnya pengaruh kaum Ansor, Madinah dan Bani Hashim juga menjadi sebab yang penting. Kedua golongan tersebut kehilangan hak-hak mereka. Kita lihat di halaman selanjutnya. Dalam urusan pemerintahan, hal itu menyebabkan kedua golongan tersebut membenci Bani Umayyah. 3. Pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Ia adalah orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Ia juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. 4. Kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Ia terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Hal itu membuat keadaan pemerintahan makin buruk. Akibatnya banyak orang membuat kerusuhan di daerah. Seharusnya Utsman bin Affan mampu mengatasi hal itu dengan kekerasan dan ketegasan. Akan tetapi ia tidak bisa melakukan hal itu karena kelembutan hatinya. 5. Pembuangan Abu Dzar al-Ghifari telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Abu Dzar al-Ghifari adalah orang yang sangat saleh. Ia membela kepentingan rakyat kecil. Ia telah mendesak Gubernur Suriah agar mewajibkan orang-orang kaya menyisihkan sebagian hartanya bagi kepentingan kaum muslimin. Akan tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan malah melaporkannya sebagai penghasut kepada Utsman bin Affan. Akhirnya ia dibuang dan dikucilkan di desa Rabadah. 6. Kaum munafik telah menyebarkan fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Keadaan itu telah menyebabkan keadaan masyarakat muslim menjadi kacau. Di kota Kufah dan Basra, rakyat menentang gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Di Mesir, Abdullah bin Saba mendakwahkan hak Ali bin Abi Thalib yang sah untuk menjabat khalifah. Ia menyebarkan pemikiran Yahudi tentang Mesias. Abdullah bin Saba
menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan datang sebagai Al-Mahdi atau penyelamat dunia. Pemberontakan pertama pecah di Mesir. Mereka mengusir gubernur. Kemudian sekitar 600 orang pemberontak datang ke Madinah. Dalam perjalanan, para pemberontak dari Kufah dan Basra ikut bergabung. Mereka mengemukakan keluhan-keluhan terhadap Utsman bin Affan. Keluhan itu ditanggapi oleh Utsman bin Affan dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur yang baru. Para pemberontak itu kelihatannya puas dan kembali ke daerah masing-masing. Ya, lanjut di wafatnya Utsman bin Affan. Baik, anakku sekalian, ya, untuk wafatnya Utsman bin Affan nanti. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.